Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Nah, di video ini kami akan membahas tentang ide, gagasan, penalaran, dan logika sebagai dasar pengetahuan. Please enjoy the video and selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas ide, gagasan, penalaran, dan logika sebagai dasar pengetahuan. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian filsafat ilmu. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, di mana philos artinya pecinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Pythagoras adalah tokoh pertama yang menggunakan istilah ini. Maknanya, secara etimologis, filsafat berarti sikap mencintai kebijaksanaan, kebenaran, dan nilai-nilai luhur kehidupan. Filsafat ilmu adalah pemikiran reflektif menyeluruh tentang dasar-dasar ilmu dan hubungannya dengan kehidupan manusia. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu fungsi dan kajian filsafat ilmu. Fungsi utamanya ialah menganalisis konsep ilmu pengetahuan dan cara pembentukannya, serta menguji ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan metode perolehannya. Kemudian objektivitas. Ilmu pengetahuan harus mampu menganalisis, mengkaji, dan menggambarkan sesuatu secara objektif untuk relevansi dan juga manfaat. Nah, kemudian ada beberapa ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, sistematis, yaitu proses berpikir teratur, terstruktur, dan berurutan berdasarkan metode ilmiah yang jelas dan konsisten. Kemudian ada rasional, yaitu setiap bagian pemikiran saling terkait secara logis dan sistematis, membentuk kesatuan yang koheren. Kemudian radikal, yaitu berpikir mendalam hingga mencapai akar permasalahan, menggunakan pembuktian rasional dan logis tanpa batasan. Kemudian spekulatif, yaitu dasar awal bagi perkembangan ilmu pengetahuan, bersifat sementara dan perlu diuji secara empiris. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu menyoroti komponen utama yang menjadi dasar keberadaan ilmu. Yang pertama, ontologi ilmu, yaitu membahas hakikat ilmu, kebenaran, dan kenyataan yang melekat pada pengetahuan ilmiah, apa dan bagaimana yang ada. Yang kedua, epistemologi ilmu, yaitu meliputi sumber, sarana, dan cara memperoleh ilmu pengetahuan ilmiah, akal, pengalaman, dan intuisi. Kemudian yang ketiga, aksiologi ilmu, yaitu membahas nilai-nilai normatif yang memberikan makna terhadap kebenaran dan kenyataan, serta etika dalam penerapan ilmu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang objek filsafat ilmu. Yang pertama itu objek material, dan kedua objek formal. Objek material itu segala hal yang menjadi bahan kajian, baik nyata maupun abstrak, mencakup segala sesuatu yang ada, umum dan khusus. Umum itu kajian ilmu yang menelaah keberadaan secara menyeluruh. Khusus itu keberadaan secara mutlak maupun tidak mutlak, mencakup manusia dan alam. Objek formal yaitu sudut pandang atau cara tertentu untuk mengkaji objek material, fokus pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, pengertian logika dan penalaran. Logika yaitu cabang filsafat yang mempelajari kaidah, asas, hukum, dan metode untuk memperoleh pengetahuan yang benar secara rasional. Logika naturalis yaitu kemampuan berpikir wajar bawaan manusia. Dan logika artifisialis yaitu logika yang disusun secara sadar dan sistematis. Penalaran yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan dan menghasilkan pengetahuan baru, menghubungkan gagasan untuk kesimpulan logis. Selanjutnya, logika naturalis dan artifisialis. Logika naturalis atau alimiah, kemampuan bernalar berdasarkan akal bawaan sejak lahir. Akal sehat bekerja mengikuti hukum dasar logika secara otomatis. Tingkatannya berbeda-beda pada setiap orang. Logika artifisialis atau ilmiah dikembangkan secara ilmiah melalui aturan, metode, dan sistem tertentu untuk mempertajam daya pikir, bertujuan menghindari kekeliruan berpikir. Selanjutnya, implementasi dalam ekonomi Islam, yaitu 1. Perbankan syariah, penerapan ide, gagasan, penalaran, dan logika Islam untuk menghindari riba, gharar, dan maisir. Contohnya murabahah, ijarah, dan mudharabah. Selanjutnya, pasar modal syariah,
Alternatif investasi halal menghindari spekulasi berlebihan. Contohnya suku obligasi untuk pembiayaan pembangunan. Yang ketiga ada zifwaf, penerapan prinsip keadilan dan distribusi kekayaan. Zakat produktif dan wakaf produktif, contohnya rumah sakit, sekolah, dan wakaf uang. Yang keempat ekonomi mikro syariah, pemberdayaan masyarakat kecil melalui BMT dan koperasi syariah dengan pembiayaan mikro bebas bunga, yaitu mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya, bisnis halal dan kewirausahaan syariah. Industri halal adalah implementasi ide Islam tentang konsumsi barang halalan thayyiban. Sertifikasi halal dikeluarkan MUI dan diawasi BPJPH. Peningkatan kepercayaan konsumen dan peluang ekspor. Perkembangan pesat Indonesia berambisi menjadi pusat industri halal dunia, mencakup makanan, kosmetik, pariwisata, hingga keuangan syariah.